Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus memberikan alasannya mengapa dia menyuruh para murid untuk menunggu di Yerusalem menantikan janji Bapa. Dalam pasal yang sama, ayat 8 dan 9, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fast forward ke hari Pentakosta, apa yang dijanjikan Yesus terjadi sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Dikatakan demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan ketika janji Bapa digenapi, maka Roh Kudus turun dan memenuhi orang-orang percaya yang berkumpul pada waktu itu. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dikatakan bahwa mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Kata-kata itu tidak berasal dari diri mereka sendiri, sebab dikatakan seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Jadi Roh Kudus memberikan kata-katanya, dan mereka berkata-kata dengan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Pada waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Apa yang terjadi setelah itu? Segera sesudah itu, di akhir pasal yang sama, pasal 2 ini, kita melihat mukjizat keselamatan terjadi, di mana 3.000 orang menerima Kristus sebagai juru selamat mereka dan diselamatkan. Dilanjutkan kemudian di awal pasal 3, di mana kita melihat saat Petrus dan Yohanes ke bait Allah dan berjumpa dengan orang yang lumpuh sejak lahir, mukjizat terjadi kepada orang itu dan dia dapat berjalan. Firman Tuhan berkata, bahwa selanjutnya, ketika orang-orang Farisi menangkap Petrus dan Yohanes karena bersaksi mengenai kesembuhan orang lumpuh tadi, mukjizat keselamatan terjadi lagi, dan 2.000 orang lagi diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini belum pernah dicatat di dalam pelayanan para rasul sebelumnya, di dalam pelayanan murid-murid Yesus sebelumnya. Belum pernah terjadi dalam satu hari 3.000, dalam satu hari 2.000 orang diselamatkan. Saya percaya bahwa hari-hari seperti ini akan kembali terjadi di masa kita hidup ini. Dan saya percaya bahwa sarana yang Tuhan berikan untuk hal supranatural ini terjadi kembali adalah kepenuhan Roh Kudus dengan karunia berdoa dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya keselamatan, tapi tanda-tanda ajaib, mukjizat yang luar biasa mulai terjadi di dalam pelayanan para murid. Firman Tuhan mengatakan bahwa setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan keesokan harinya, mereka berdoa bersama dengan teman-teman mereka, dan Kisah Rasul 4 ayat 29-31 mengatakan demikian. Ini doa Petrus, Yohanes, dan teman-teman mereka. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka minta Tuhan mengulurkan tangannya, menyembuhkan orang, mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus. Dan apa yang dijawab? Apa yang menjadi jawaban Tuhan? Tuhan memenuhi mereka kembali dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal yang sama, ayat 33 mengatakan, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dengan kuasa yang besar. Garis bawahi, dengan kuasa yang besar. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka memberitakan firman Allah dengan berani, dengan kuasa yang besar. Apa itu dengan kuasa yang besar? Dalam pasal 5, dijelaskan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat. Banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini terjadi setelah para murid dipenuhi Roh Kudus dan berdoa dalam bahasa roh. Tidak ada lagi catatan kejadian di mana mereka gagal mengusir roh jahat sebagaimana terjadi sebelumnya ketika Yesus belum disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Itu tidak pernah dicatat lagi. Memang sebelumnya, para murid
sudah diajarkan oleh Yesus untuk melayani dengan kuasa mukjizat. Akan tetapi, apa yang kemudian terjadi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, jauh melampaui apa yang sebelumnya mereka pernah lakukan. Dan Yesus dengan sangat jelas melarang mereka melanjutkan pelayanan setelah dia terangkat sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, yang kemudian terjadi di hari Pentakosta. Alasannya diberikan Yesus dalam Injil Yohanes saat Yesus dan murid-muridnya makan bersama dalam perjamuan terakhir sebelum Yesus akan disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, akan tetapi dia akan kembali lagi dalam pribadi roh kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 16-20 mengatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Akan tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan, perhatikan, akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, setelah Yesus terangkat, dia belum kembali untuk kedua kalinya. Akan tetapi, firman Tuhan berkata bahwa dia akan kembali dan diam di dalam kamu. Dikatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Apa yang dimaksud? Kita melihat bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, yang pertama, ayat 17, bahwa roh kebenaran, penolong yang lain yang diminta Yesus kepada Bapa buat murid-muridnya itu akan diam di dalam orang percaya. Akan tetapi di ayat 20, Yesus berkata bahwa dialah yang akan diam di dalam orang percaya. Jadi kalau kita menghubungkan semua ini, kita akan melihat bahwa para murid dilarang melanjutkan pelayanan sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, sebab saat mereka dipenuhi Roh Kudus, Yesus sendiri dan kuasanya akan memenuhi mereka sehingga semenjak itu mereka menerima kuasa Yesus yang besar menyertai mereka, tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan mereka, dan mukjizat-mukjizat besar akan terjadi. Hal ini sesuai dengan kesaksian Injil Markus di mana dikatakan bahwa Yesus terangkat ke sorga, akan tetapi di ayat berikutnya dikatakan bahwa dia turut bekerja dalam pelayanan murid-murid. Markus pasal 16 ayat 19-20 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita lihat bahwa firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan itulah yang terjadi. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, Yesus sendiri dan kuasanya memenuhi kita. Dan dia turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda mukjizat. Jadi, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kuasa Yesus sendiri, diam di dalam kita. Dan dia turut bekerja meneguhkan firman-Nya yang kita beritakan dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat tepat 2 ayat di atas ayat ini, Yesus mengatakan mengenai orang-orang percaya bahwa mereka akan diikuti oleh tanda-tanda ajaib. Markus pasal 16 tadi, ayat 17-18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi Yesus sendiri menunjukkan bahwa berbicara dalam bahasa roh merupakan salah satu tanda yang menyertai orang percaya. Berbicara dalam bahasa roh yang terjadi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, itu adalah salah satu tanda yang menyertai orang percaya. Dan hal yang kedua yang sangat luar biasa adalah bahwa tanda yang satu ini ada di tengah tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda seperti kamu akan mengusir setan-setan demi namaku, kamu akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, kamu tidak akan mendapat celaka. Kamu akan meletakkan tanganmu atas orang sakit dan orang itu akan sembuh di dalam nama Yesus. Itu semua ada di sekeliling satu tanda ini, yaitu bahwa kamu akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi kamu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Yesus sendiri dan kuasanya memenuhi kita, sehingga kita menerima kuasa yang sangat besar yang menyertai kita. Sehingga tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat yang besar akan terjadi dalam pelayanan kita, dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memahami bahwa Yesus berkata bahwa dia tidak mau para murid pergi melakukan pelayanan sebelum dipenuhi lebih dahulu oleh Roh Kudus. Ini berbicara sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan.
tanpa kehadiran Roh Kudus memenuhi kita, aktif di dalam kita, maka kita tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita dapat lakukan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Yesus mau para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menunggu sampai mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita melihat bahwa setelah itu, keajaiban demi keajaiban dan hal-hal yang luar biasa terjadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita perlu memahami, adalah sangat penting untuk mengizinkan Roh Kudus aktif di dalam diri kita, anak-anak Tuhan, lewat berdoa dalam bahasa roh. Setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita perlu mengizinkan Roh Kudus aktif di dalam diri kita lewat berdoa dalam bahasa roh. Roma pasal 8 ayat 26-27 mengatakan bahwa saat kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus sendiri aktif berdoa syafaat bagi kita lewat kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ada anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan telah menerima karunia berdoa dalam bahasa roh, tetapi tidak menyadari nilai, tujuan, dan benefit dari berdoa dalam bahasa roh ini. Baptisan Roh Kudus dan berdoa dalam bahasa roh jauh lebih dari sekedar pengalaman satu kali. Kehadiran Roh Kudus yang diizinkan aktif di dalam diri orang-orang percaya, memenuhi orang-orang percaya itu dengan kuasa supranatural yang memampukan mereka untuk melayani dan menjalani kehidupan mereka secara supranatural, sebagaimana yang Yesus sendiri katakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan kehidupan supranatural bagi kita. Kita perlu masuk melangkah ke dalam dunia supranatural itu. Kalau Anda bertanya, apa pintunya Pak untuk masuk ke dalam dunia supranatural itu? Jawabannya sederhana. Yesus sendiri mengatakannya. Tunggu sampai kamu dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berdoa dalam bahasa roh. Jadi kita melihat, kalau kita hubungkan semua itu, kita melihat pintu masuk ke dalam dunia supranatural yang Tuhan sudah sediakan buat kita untuk menikmati semua keajaiban dan kehidupan supranatural itu adalah ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita mulai berdoa dalam bahasa roh. Kita mengizinkan Roh Kudus aktif dalam hidup kita dengan teratur berdoa dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, ini bukan sekedar pengalaman satu kali. Kita perlu mengizinkan Roh Kudus aktif berdoa lewat berdoa dalam bahasa roh. Kita membiarkan dia aktif dalam kehidupan kita. Dan kehadirannya, ketika dia aktif dalam hidup kita, maka kuasa supranaturalnya akan mengalir lewat hidup kita dan menghasilkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan berjalan dalam kehidupan supranatural yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ini sangat penting di hari-hari akhir zaman ini. Kenapa? Sebab menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, firman Tuhan berkata akan datang masa yang jahat, hari-hari yang jahat. Hari-hari ke depan tidak akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ke depan akan datang hari-hari yang jahat. Akan tetapi, bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan menyediakan kehidupan supranatural. Di mana kita lihat dari apa yang Yesus katakan tadi, bahwa kita punya otoritas, kuasa atas setan-setan, atas kejahatan, atas hal-hal yang jahat. Yang kedua, kita menikmati perlindungan supranatural. Dikatakan mereka memegang ular dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini bicara perlindungan supranatural. Dan yang ketiga, ada mukjizat, keajaiban, kesembuhan ilahi yang Tuhan sediakan buat kita. Mengalir lewat tangan kita, kemanapun kita pergi. Sangat penting untuk kita hidup di akhir zaman ini. Sangat penting untuk kita hidup di akhir zaman ini dengan kuasa supranatural Tuhan. Perlindungan supranatural Tuhan. Otoritas atas kuasa kegelapan, kuasa kesembuhan ilahi. Karena hari-hari yang kita jalani, hari-hari akhir zaman ini, firman Allah sendiri sudah mengatakan adalah masa-masa yang jahat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bangkit. Tuhan memberikan rohnya untuk memenuhi kita, untuk aktif di dalam diri kita, dan membawa kita menikmati kehidupan yang supranatural. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, dimanapun anak-anakmu berada, mendengarkan firman-Mu ini, penuhi mereka dengan roh-Mu yang kudus. Penuhi mereka dan berikan kepada mereka karunia berdoa dalam bahasa roh. Mereka yang sudah menerima kepenuhan Roh Kudus dan karunia berdoa dalam bahasa roh sebelumnya, biarlah mereka semua juga kembali mengizinkan Roh Kudus aktif dalam hidup mereka. Berdoa senantiasa dalam roh. Mereka terus berdoa mengizinkan Roh Kudus aktif dalam hidup mereka dengan berdoa dalam bahasa roh. Dan kehidupan supranatural yang Engkau telah sediakan bagi setiap anak-anak-Mu mulai mengalir dalam hidup mereka, dan mulai mereka nikmati setiap hari dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat kedua tanganmu, dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan.
Karena apa yang Yesus Kristus sudah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, tidak ada lagi kutuk berlaku atas hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Amin.